Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, waras berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Nah, ini doa Yesus ya dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa untuk membantu subscribe ya, bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti atau dalam grup keluarga. Baik saudara-saudari, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya mendapat notifikasi video berikutnya. Berikan juga komen supaya saudara-saudari berbagi sharing pengalaman. Tuliskanlah dalam kolom komentar. Pada waktu itu Yesus berdoa bagi para murid dan para pengikutnya. Ya Bapa, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya, ini secara spesifik lebih kepada orang-orang yang didoakan ini ya. Orang-orang yang percaya oleh pemberitaan mereka. Mereka itu siapa? Ya, para murid. Kesatuan yang didoakan ini bukan dimaksudkan sebagai kesatuan administratif saja, tetapi lebih kesatuan hati, kesatuan rohani, bahwa mereka secara rohani dipersatukan di dalam Kristus. Mereka mengenal persekutuan juga antara Yesus dan Bapa. Nah ini supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jelas sekali bahwa Yesus berharap supaya semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus inilah utusan Allah. Doa ini mencakup orang-orang yang percaya kepada Kristus karena kesaksian, itu berarti dari gereja perdana sampai orang-orang yang percaya sekarang, yaitu mereka yang percaya karena pemberitaan dari para murid. Dan mereka kemudian disatukan di dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, disebutkan agar mereka itu percaya bahwa Yesus memang diutus oleh Bapa, diutus oleh Allah. Yesus berdoa bagi mereka supaya mereka itu semua menjadi satu. Dalam beberapa terjemahan lain itu saya lihat supaya mereka satu adanya. Ya, yang dimaksud dengan satu adanya itu sebenarnya mungkin lebih pas seperti itu ya. Itu kesatuan yang terus menerus ya. Memang sejak dari sononya itu sebenarnya adalah satu, seperti itu. Ya, kalau diharapkan menjadi satu itu mungkin tadinya belum bersatu, tapi bisa juga dalam arti seperti itu. Jadi pengertiannya memang dua macam seperti itu. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka itu menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ya, telah memberikan kemuliaan, yang dimaksud tentu ya bukan kemuliaan kesejahteraan duniawi saja ya, tetapi kiranya lebih kemuliaan
di dalam Kristus, ya, kehidupan bersama Kristus. Dan kita tahu ya, kemuliaan bersama Kristus itu harus melalui perjalanan kayu salib. Bahkan untuk Yesus sendiri, dia mati di salib, namun jangan lupa, ia bangkit. Disinilah kemuliaan itu. Nah, sekarang para muridnya juga tentunya untuk memperoleh kemuliaan itu melalui jalan yang sama, memanggul salib hidupnya setiap hari. Dan itu menjadi salah satu syarat untuk menjadi murid Yesus. Ya, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi sempurna, menjadi satu. Jadi supaya kesatuannya ini sempurna, ada persatuan Yesus dengan Bapa, dan juga kita dipersatukan dengan Allah Bapa dan Allah Putra, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi aku sama seperti engkau, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Nah, saudara-saudari yang terkasih, cukup menarik di sini bahwa kesatuan dengan Yesus dan Bapa ini dikaitkan dengan kasih. Jadi kesatuan ini adalah kesatuan di dalam kasih, ya, bukan kesatuan dalam satu organisasi yang sama, tetapi artinya sama-sama sebagai anggota gereja. Tetapi kalau di situ tidak ada kasih, lalu apa gunanya? Jadi memang kesatuan lebih hati ke hati dan dipersatukan di dalam Bapa dan Putra, dan pada akhirnya nanti akan diutus Roh Kudus untuk mendampingi murid-muridnya. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi kasih Bapa kepada Yesus itu sempurna. Dan sekarang kasih Bapa juga kepada kita sempurna. Jadi selain kesatuan yang sempurna, tetapi juga dengan kasih yang sempurna. Nah, Yesus berdoa ya supaya setiap muridnya ini juga dipersatukan di dalam kemuliaan, ya, seperti Bapa dan Yesus itu adalah satu. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, sejak kapan ini kasih Bapa ini? Sejak sebelum dunia dijadikan, Bapa telah mengasihi Yesus. Dan sekarang ini Yesus mau supaya dimanapun dia berada, para pengikutnya yang telah percaya kepadanya ini berada bersama-sama dengan Yesus. Dan mereka pun yang telah ada bersama-sama dengan Yesus ini memandang kemuliaan yang berasal dari Bapa. Nah, saudara-saudari, rumit ya untuk memahami Injil Yohanes ini, tetapi ini mempunyai makna yang sangat mendalam agar kita mengasihi Allah karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Ini yang harus kita renungkan, dan kita dipersatukan dengan sesama tidak hanya dalam satu wadah gereja yang sama atau dalam wadah gereja, tetapi lebih dari itu, bahwa kesatuan ini di dalam kasih yang terkait dengan Bapa dan juga dengan Yesus sendiri. Ya, nanti pada akhirnya kan dalam kehidupan sampai saat ini lalu dipersatukan dengan Roh Kudus. Ya, pada waktu itu tentu saja Roh Kudus belum diperkenalkan kepada manusia, meskipun Roh Kudus itu sudah ada.
Nah, Yesus berdoa supaya setiap orang yang percaya itu disempurnakan sehingga bisa melihat kemuliaan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau. Ya memang dunia tidak mengenal Bapa, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi untuk mengenal Bapa ini kita lewat Yesus, ya saudara-saudari. Untuk mengenal Allah kita lewat Yesus, karena apa? Ya Yesus inilah yang telah diutus, ya, dalam bahasa dunia sekarang diutus secara resmi, secara sahih oleh Bapa. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Nah ini sehingga kita mengenal Bapa ini dari mana? Ya dari Yesus ini. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku. Jadi Bapa telah mengasihi Yesus, ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ya supaya ya ini menjadi jelas sekali ya bahwa ini adalah persatuan kasih. Supaya kasih yang telah diberikan kepada Yesus itu juga dinikmati oleh para pengikut Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka kalau kita percaya kepada Yesus, supaya kasih Allah itu juga kita sebarkan. Kita mempunyai tugas bahwa Allah telah mengasihi kita. Sekarang kita ya mestinya mewartakan kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita saling mengasihi. Ini tugas yang berat. Ya, jadi doa ini juga berarti persatuan di dalam kasih Bapa dan Anak. Nah, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita sebagai gereja semakin bersatu. Sebagai gereja kita semakin diperteguh di dalam iman karena kasih Bapa yang telah kita terima melalui Yesus. Dan kasih yang sebesar-besarnya itu ketika Ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itu dulu yang bisa kita renungkan untuk kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada saudara-saudari di grup yang saudara ikuti, nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video berikutnya. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.